Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai Odoo, salah satu software ERP paling populer yang digunakan oleh jutaan perusahaan di seluruh dunia. Video ini akan membantu kalian mengenal Odoo dari dasar hingga implementasi, mulai dari apa itu Odoo, bagaimana cara kerjanya, fitur-fiturnya, manfaatnya dalam bisnis, studi kasus, hingga gambaran alur implementasi di perusahaan nyata. Nah, Odoo adalah sebuah sistem ERP modern yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola seluruh kegiatan bisnis mereka dalam satu platform terintegrasi. Nah, sebelum memahami Odoo lebih dalam, kita perlu memahami konsep dasar ERP itu sendiri. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem yang menyatukan proses bisnis lintas departemen seperti penjualan, gudang, keuangan, pembelian, SDM, dan produksi ke dalam satu platform yang saling terhubung. Nah, banyak perusahaan yang belum menggunakan ERP biasanya terjebak menggunakan banyak aplikasi berbeda. Misalnya Excel untuk stok, aplikasi lain untuk kasir, sistem terpisah untuk HR, dan juga laporan manual untuk accounting. Situasi seperti itu membuat data terpisah-pisah, prosesnya lambat, sering terjadi miskomunikasi, dan keputusan perusahaan pun menjadi tidak berdasarkan data real time. Nah, disinilah ERP dibutuhkan, dan Odoo hadir sebagai solusi yang fleksibel, terjangkau, dan mudah ditingkatkan. Odoo adalah ERP open source yang bersifat modular. Artinya, perusahaan bisa memasang modul sesuai kebutuhan seperti sales, inventory, accounting, HR, manufacturing, website, CRM, dan juga banyak lainnya. Odoo pertama kali muncul pada tahun 2005 dengan nama Tiny ERP, lalu berkembang menjadi Open ERP sebelum akhirnya berganti nama menjadi Odoo pada tahun 2014. Hingga hari ini, Odoo telah memiliki lebih dari 12 juta pengguna dan ribuan partner resmi di seluruh dunia. Evolusi Odoo dari versi pertama hingga sekarang memperlihatkan bagaimana platform ini menjadi semakin modern, cepat, stabil, dan lengkap, bahkan mampu bersaing dengan nama besar seperti SAP, Oracle, atau Microsoft Dynamics dengan biaya implementasi yang tentunya jauh lebih rendah. Dari sisi teknis, Odoo dibangun menggunakan bahasa Python untuk backend dan juga JavaScript untuk frontend. Ia menggunakan PostgreSQL sebagai database dan memiliki arsitektur modular melalui sistem add-ons yang memungkinkan Odoo ditambah, dikurangi, atau dimodifikasi sesuai kebutuhan bisnis. Odoo mendukung integrasi melalui JSON RPC, XML RPC, dan juga REST API yang melalui modul tambahan, sehingga sangat mudah dihubungkan dengan aplikasi lain seperti marketplace, e-commerce, bank, mesin produksi, hingga IoT. Odoo juga fleksibel dalam hal deployment karena bisa digunakan di cloud Odoo, server lokal milik perusahaan, Docker, atau VPS biasa. Fitur Odoo sangat luas dan mencakup hampir semua kebutuhan bisnis. Modul sales misalnya, di mana memungkinkan perusahaan mengelola quotation, sales order, invoice otomatis, hingga pengiriman barang yang semuanya terhubung ke inventory, dan accounting tanpa perlu input ulang. Nah, modul inventory menawarkan fitur lengkap seperti multi-warehouse, barcode, lot atau serial number, forecasting, hingga perhitungan stok berdasarkan pergerakan barang. Inventory Odoo terkenal sangat powerful sehingga banyak digunakan oleh perusahaan distribusi dan logistik. Model purchasing membantu perusahaan mengelola pembelian mulai dari RFQ, purchase order, vendor price list, hingga pencatatan bill yang langsung terhubung ke akuntansi. Nah, Odoo juga memiliki modul accounting yang sangat lengkap. Modul ini mendukung pembuatan laporan keuangan, rekonsiliasi otomatis, multi-currency, pengelolaan pajak, invoice dan bill otomatis, hingga jurnal yang dibuat secara otomatis setiap terjadi transaksi.
Beberapa negara telah mendapatkan localization resmi dari Odoo, sehingga peraturan perpajakan bisa langsung digunakan sesuai standar negara tersebut. Tapi bagi perusahaan manufaktur, Odoo memiliki modul MRP atau Manufacturing Research Planning yang mencakup Bill of Materials, routing, work order, quality check, maintenance, dan scrap. Modul ini memungkinkan pabrik menghitung kebutuhan bahan baku otomatis, mengatur proses produksi secara bertahap, dan mencatat pergerakan barang secara real-time. Selain untuk perusahaan barang, Odoo juga menyediakan modul HR untuk mengelola pegawai, mulai dari rekrutmen, kontrak kerja, absensi, cuti, appraisal, hingga payroll yang semuanya bisa terhubung ke accounting. Tidak hanya itu, Odoo bahkan memiliki modul website dan e-commerce yang memungkinkan perusahaan membuat website dan toko online sendiri hanya dengan drag and drop. Ketika ada pesanan di website, stok akan berkurang otomatis, invoice muncul, dan laporan keuangan ikut berubah. Semua interaksi ini terjadi tanpa perusahaan perlu memakai banyak aplikasi berbeda. Untuk memahami Odoo lebih jelas, mari kita lihat beberapa alur kerja atau workflow dari Odoo ini. Nah, dalam proses penjualan, sales membuat quotation, customer menyetujui penawaran, sistem menghasilkan sales order, gudang mempersiapkan barang, barang dikirim, dan invoice muncul otomatis. Lalu accounting akan mencatat jurnal secara real-time. Seluruh proses akan berjalan otomatis tanpa input ulang. Nah, dalam proses produksi, ketika ada pesanan yang membutuhkan barang jadi, sistem menghasilkan barang jadi dan mencatat HPP secara otomatis. Sistem akan membuat seluruh proses berjalan secara otomatis tanpa input ulang. Nah, dalam proses produksi, ketika ada pesanan yang membutuhkan barang jadi, sistem akan manufacturing order berdasarkan BOM, mengambil bahan baku dari gudang, menjalankan work order, menghasilkan barang jadi, dan mencatat HPP secara otomatis. Begitu pula dengan pembelian. Ketika stok hampir habis, Odoo dapat membuat purchase order otomatis melalui reordering rule, memantau kedatangan barang, memperbarui stok, dan membuat vendor bill ke accounting secara langsung. Untuk memperjelas manfaat Odoo, mari lihat beberapa studi kasus. Misalnya, sebuah perusahaan retail yang sebelumnya mencatat stok secara manual sering mengalami selisih antara stok di sistem dan juga stok fisik. Setelah memakai Odoo POS dan inventory, mereka bisa memantau stok secara real-time, mengetahui produk paling laris, dan membuat keputusan pembelian yang lebih tepat. Pada perusahaan manufaktur, Odoo membantu menghitung kebutuhan bahan baku, mengurangi waste, dan meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan pada perusahaan jasa, modul project dan timesheet memudahkan mereka menghitung biaya pekerjaan berdasarkan jam kerja, menghasilkan invoice dengan cepat, dan meningkatkan transparansi kepada klien. Tentu saja, Odoo memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya meliputi fleksibilitas tinggi, biaya lebih rendah dibanding ERP lainnya, UI modern, mudah diintegrasikan, serta memiliki komunitas yang sangat besar. Namun, selain memiliki keunggulan, tentu saja ada kelemahannya. Nah, kelemahannya seperti kebutuhan partner implementasi yang berpengalaman, biaya custom yang membesar jika tidak dikelola, modul komunitas yang kualitasnya tidak selalu seragam, serta proses upgrade versi besar yang perlu perhatian khusus. Meski begitu, bagi banyak perusahaan, manfaat Odoo jauh lebih besar dibandingkan tantangannya. Bagi kalian yang ingin mengimplementasikan Odoo, ada beberapa tips penting. Yang pertama, pilih modul sesuai prioritas bisnis dan jangan langsung memasang semua modul sekaligus. Mulailah dari proses paling penting seperti sales, inventory, atau accounting. Kedua, lakukan training kepada pengguna sebelum go live, karena sistem hanya akan efektif jika semua karyawan memahaminya.
Ketiga, hindari custom berlebihan agar sistem tidak sulit di-upgrade di masa depan. Keempat, lakukan UIT atau User Acceptance Test secara menyeluruh untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir adalah pastikan bahwa kalian memiliki partner implementasi yang mengerti alur bisnis dan juga teknologi Odoo. Nah, pada akhirnya, Odoo adalah solusi ERP modern yang dapat membantu perusahaan dari skala kecil hingga besar untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses bisnis, dan menghasilkan keputusan berdasarkan data real-time. Dengan modul yang sangat lengkap, integrasi menyeluruh, biaya yang kompetitif, dan kemampuan kustomisasi menyeluruh, Odoo menjadi pilihan ideal bagi banyak organisasi yang ingin melakukan digitalisasi bisnis. Dengan memahami semua penjelasan dalam video ini, mulai dari konsep ERP, sejarah Odoo, arsitektur teknis, modul-modul penting, workflow, studi kasus, hingga tips implementasi, kalian kini memiliki gambaran lebih lengkap tentang dunia Odoo dan bagaimana sistem ini mampu mengubah cara perusahaan bekerja menjadi lebih modern, efisien, dan juga terstruktur. Selain itu, keberhasilan implementasi Odoo di banyak perusahaan tidak hanya berasal dari fitur-fiturnya yang lengkap, tetapi juga dari kemampuan sistem ini untuk beradaptasi dengan model bisnis yang sangat beragam. Mulai dari UMKM yang hanya membutuhkan sistem sederhana untuk mulai dari UMKM yang hanya membutuhkan sistem sederhana untuk mencatat penjualan dari stok, hingga perusahaan besar dengan proses manufaktur kompleks yang membutuhkan MRP, quality check, dan integrasi ke mesin produksi. Semuanya dapat ditangani oleh Odoo. Fleksibilitas inilah yang membuat Odoo dapat digunakan pada mulai dari UMKM yang hanya membutuhkan sistem sederhana untuk mencatat penjualan dan stok, hingga perusahaan besar dengan proses manufaktur kompleks yang membutuhkan MRP, quality check, dan integrasi ke mesin produksi. Semuanya dapat ditangani oleh Odoo. Fleksibilitas inilah yang membuat Odoo dapat digunakan pada berbagai industri seperti retail, manufaktur, logistik, pendidikan, kesehatan, hingga perusahaan jasa profesional. Keberagaman industri pengguna Odoo menunjukkan bahwa sistem ini bukan hanya ERP biasa, melainkan platform bisnis yang bisa berkembang mengikuti pertumbuhan perusahaan. Dengan modul-modul tambahan yang dapat dipasang kapan saja, perusahaan dapat memulai dari kecil dan secara bertahap menambah fungsi sesuai kebutuhan tanpa harus mengganti sistem dari awal. Perkembangan teknologi Odoo juga terus didorong oleh kontribusi komunitas global yang sangat aktif. Ribuan developer dan partner di seluruh dunia ikut membuat modul, memperbaiki bug, mengembangkan fitur baru, dan memberikan kontribusi terhadap open source base code milik Odoo. Sistem yang kuat ini menciptakan inovasi tanpa henti sehingga Odoo selalu relevan dengan kebutuhan bisnis modern. Dengan adanya Odoo App Store yang berisi lebih dari 30.000 aplikasi, perusahaan bisa menemukan solusi siap pakai untuk hampir semua kebutuhan, bahkan untuk proses bisnis yang sangat spesifik sekalipun. Kombinasi antara inovasi dari Odoo SA dan kontribusi komunitas global menjadikan Odoo sebagai salah satu ERP paling dinamis di dunia. Sehingga, perusahaan yang memiliki Odoo tidak hanya mendapatkan software, tetapi juga mendapatkan ekosistem teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dalam implementasinya, Odoo juga membantu perusahaan membangun standar kerja yang lebih rapi dan terdokumentasi. Setiap proses bisnis di Odoo dapat disesuaikan dengan alur kerja atau workflow perusahaan, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh karyawan mengikuti prosedur yang jelas dan konsisten. Misalnya, sebuah transaksi penjualan tidak bisa langsung dianggap selesai tanpa melalui tahap quotation, konfirmasi, pengiriman, dan juga penagihan. Dengan adanya alur yang terstruktur ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan prosedur, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.
Dalam jangka panjang, hal ini sangat membantu perusahaan untuk menjaga kualitas layanan dan juga stabilitas operasional. Selain itu, Odoo juga berperan penting dalam membantu manajemen melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja. Melalui dashboard yang tersedia, pimpinan perusahaan dapat melihat ringkasan kondisi bisnis secara visual, seperti grafik penjualan, tingkat persediaan barang, performa karyawan, hingga kondisi keuangan perusahaan. Informasi ini disajikan secara real-time, sehingga manajemen tidak perlu menunggu laporan manual yang biasanya baru terjadi di akhir periode. Dengan data yang selalu diperbarui, manajemen dapat segera mengidentifikasi masalah, mengambil tindakan korektif, dan merancang strategi yang lebih tepat berdasarkan kondisi aktual perusahaan. Nah, dari sisi pengendalian internal, Odoo menyediakan fitur hak akses pengguna atau user access control yang cukup detail, di mana setiap pengguna dapat diberikan peran dan batasan akses sesuai dengan tanggung jawabnya. Misalnya, bagian gudang hanya dapat mengelola stok, bagian sales hanya dapat mengakses data pelanggan dan penjualan, sedangkan bagian accounting memiliki akses terhadap data keuangan. Nah, pengaturan ini sangat penting untuk menjaga keamanan data dan mencegah penyalahgunaan sistem. Dengan kontrol akses yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas di dalam sistem dilakukan oleh pihak yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Odoo juga mendukung perusahaan dalam menghadapi pertumbuhan bisnis. Misalnya, ketika perusahaan masih kecil, Odoo dapat digunakan secara sederhana dengan beberapa modul inti saja. Namun, seiring berkembangnya bisnis, sistem ini dapat diperluas tanpa harus mengganti platform. Modul baru dapat ditambahkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan, seperti modul manufacturing ketika perusahaan mulai memproduksi sendiri, atau modul multi-company ketika perusahaan membuka cabang atau anak perusahaan baru. Skalabilitas ini menjadikan Odoo sebagai solusi jangka panjang yang dapat mengikuti perkembangan organisasi dari waktu ke waktu. Dalam konteks persaingan bisnis global, Odoo juga mendukung operasional lintas negara. Sistem ini mendukung multi-language, multi-currency, serta pengaturan pajak dan akuntansi yang dapat disesuaikan dengan regulasi masing-masing negara. Hal ini sangat membantu perusahaan yang memiliki pelanggan internasional atau cabang di di berbagai wilayah. Dengan satu sistem yang terpusat, perusahaan dapat mengelola operasional global secara lebih efisien dan juga konsisten, tentunya tanpa kehilangan fleksibilitas lokal yang dibutuhkan untuk mematuhi peraturan setempat. Nah, lebih jauh lagi, penggunaan Odoo juga dapat meningkatkan kolaborasi antar tim dalam perusahaan. Karena semua data tersimpan dalam satu sistem yang sama, maka komunikasi antar departemen menjadi lebih efektif. Setiap bagian dapat melihat dampak dari aktivitas bagian lainnya secara langsung. Contohnya, bagian penjualan dapat memahami keterbatasan dalam bidang produksi, kemudian pada bagian produksi juga dapat mengetahui permintaan pasar, dan bagian keuangan yang dapat memantau arus kas secara menyeluruh. Kolaborasi yang baik ini membantu perusahaan bekerja sebagai satu kesatuan, bukan sebagai departemen yang berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran dan penggunaan sehari-hari, Odoo juga relatif mudah dipelajari dibandingkan ERP lainnya. Antarmuka yang modern dan intuitif membuat pengguna baru dapat beradaptasi dengan cepat. Selain itu, dokumentasi resmi Odoo, forum komunitas, serta berbagai sumber pembelajaran online memudahkan pengguna untuk mempelajari sistem ini secara mandiri. Hal ini mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap vendor atau konsultan dalam jangka panjang, serta meningkatkan kemampuan internal tim dalam mengelola sistem. Sebagai tambahan, Odoo juga mendukung perusahaan dalam melakukan analisis dan perancangan bisnis ke depan.
Data historis yang tersimpan di dalam sistem dapat digunakan untuk melihat tren penjualan, pola permintaan pelanggan, hingga efektivitas strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan data tersebut, perusahaan dapat melakukan perencanaan yang lebih matang, seperti menentukan target penjualan, merencanakan kapasitas produksi, atau menyusun anggaran tahunan. Dengan kata lain, Odoo tidak hanya membantu menjalankan bisnis, tetapi juga membantu merencanakan masa depan bisnis secara lebih terukur. Dengan semua kemampuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mempelajari Odoo berarti mempelajari bagaimana sebuah bisnis modern dikelola secara profesional dan terintegrasi. Odoo mengajarkan pentingnya keterpaduan data, efisiensi proses, transparansi informasi, dan pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Oleh karena itu, pemahaman tentang Odoo sangat relevan bagi mahasiswa, praktisi bisnis, maupun calon profesional yang ingin memahami sistem informasi manajemen dan penerapannya di dunia kerja yang nyata. Nah, kemudian selain aspek operasional dan manajerial, Odoo juga memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap transaksi bisnis dapat ditelusuri kembali melalui jejak audit yang jelas. Odoo mencatat siapa yang melakukan suatu tindakan, kapan tindakan tersebut dilakukan, dan perubahan apa saja yang terjadi di dalam sistem. Fitur ini sangat membantu perusahaan dalam melakukan audit internal maupun eksternal, karena data tersimpan secara sistematis dan mudah ditelusuri. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan manajemen terhadap data, tetapi juga membantu perusahaan mematuhi standar dan regulasi yang berlaku. Dari sudut pandang pengendalian biaya, Odoo membantu perusahaan mengenali sumber pemborosan yang sebelumnya sulit terlihat. Dengan laporan yang terintegrasi antara penjualan, pembelian, produksi, dan juga keuangan, perusahaan dapat melihat dengan jelas biaya yang dikeluarkan pada setiap proses bisnis. Misalnya, perusahaan dapat menganalisis biaya per unit, membandingkan harga dari berbagai vendor, atau mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Informasi ini memungkinkan manajemen mengambil keputusan strategis untuk menekan biaya, meningkatkan margin keuntungan, dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Odoo juga berkontribusi dalam meningkatkan kecepatan respon perusahaan terhadap perubahan pasar. Karena data yang tersedia itu bersifat real-time, perusahaan dapat segera mengetahui tren penjualan, perubahan permintaan pelanggan, atau penurunan performa produk tertentu. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan strategi dengan cepat seperti mengubah harga, meningkatkan promosi, atau menyesuaikan kapasitas produksi. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting di era bisnis yang dinamis, di mana keterlambatan mengambil keputusan dapat berdampak besar terhadap daya saing perusahaan. Selain digunakan untuk operasional harian, Odoo juga sangat berguna sebagai alat pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Bagi mahasiswa atau calon profesional, mempelajari Odoo memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di dunia kerja. Pengguna dapat memahami keterkaitan antara teori manajemen, akuntansi, dan teknologi informasi dalam satu sistem yang nyata. Oleh karena itu, Odoo sering digunakan sebagai media pembelajaran di institusi pendidikan untuk mengenalkan konsep ERP dan proses bisnis terintegrasi secara praktis. Maaf, untuk selanjutnya yaitu sebagai penegasan tambahan, Odoo tidak hanya membantu perusahaan menjalankan bisnis saat ini, tetapi juga mempersiapkan perusahaan untuk tantangan di masa depan. Dengan kemampuan integrasi, skalabilitas, dan inovasi yang terus berkembang, Odoo memberikan fondasi teknologi yang kuat bagi perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Memahami Odoo berarti memahami bagaimana teknologi dapat menjadi alat strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pengetahuan tentang Odoo menjadi semakin relevan dan juga bernilai, baik bagi pelaku bisnis, profesional, maupun akademisi yang
ingin memahami arah perkembangan sistem informasi bisnis modern. Dalam penggunaan jangka panjang, Odoo juga membantu perusahaan membangun sistem dokumentasi yang lebih rapi dan juga terpusat. Dokumen seperti quotation, invoice, purchase order, kontrak karyawan, hingga laporan keuangan, semuanya tersimpan dalam satu sistem dan dapat diakses kembali kapan saja. Maaf, saya ulangi. Dan dapat diakses kembali kapan saja sesuai dengan hak akses pengguna. Dengan dokumentasi yang tertata ini, perusahaan tidak lagi bergantung pada arsip fisik atau file yang tersebar di berbagai komputer. Hal ini sangat membantu ketika perusahaan membutuhkan data historis untuk keperluan evaluasi, audit, atau pengambilan keputusan strategis di masa depan. Selain itu, Odoo juga memungkinkan perusahaan untuk menerapkan standar proses yang konsisten di seluruh unit kerja maupun cabang perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki banyak cabang atau unit bisnis, seringkali terjadi perbedaan cara kerja yang menyebabkan ketidakkonsistenan data dan juga kualitas layanannya. Nah, maka dari itu, dengan adanya Odoo, proses bisnis dapat distandarkan melalui konfigurasi sistem yang sama, sehingga setiap cabang mengikuti alur kerja yang seragam. Standarisasi ini membantu perusahaan menjaga kualitas operasional, memudahkan pelatihan karyawan baru, serta mempercepat proses adaptasi ketika perusahaan melakukan ekspansi ke wilayah yang baru. Nah, kemudian pada akhirnya, pemanfaatan Odoo ini memberikan nilai strategis yang signifikan baik bagi organisasi maupun orang lain. Odoo juga tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu operasional, tetapi juga sebagai fondasi sistem informasi yang mendukung visi dan tujuan jangka panjang perusahaan. Dengan sistem yang terintegrasi, transparan, dan mudah dikembangkan, perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan, meningkatkan daya saing, dan merespon tantangan bisnis dengan lebih percaya diri. Oleh karena itu, memahami Odoo berarti memahami bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi di era digital. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai penjelasan lengkapnya tentang Odoo, manfaatnya, kemudian bagaimana penerapannya, bagaimana cara kerjanya, maka sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan penjelasan saya tadi, Odoo ini merupakan sebuah sistem ERP terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola dan menyelaraskan seluruh proses bisnis dalam suatu platform yang terpadu, efisien, dan juga berbasis data. Nah, dengan konsep modular dan juga open source di sini artinya dipublikasikan atau secara terbuka, Odoo memberikan fleksibilitas tinggi bagi organisasi untuk memilih serta mengembangkan fitur sesuai kebutuhan, mulai dari penjualan, pembelian, manajemen persediaan, produksi, akuntansi, sumber daya manusia, hingga layanan pelanggan dan pemasaran. Integrasi antar modul memungkinkan aliran data yang konsisten, real time, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan transparansi dan koordinasi antar departemen. Melalui dukungan teknologi modern, antarmuka yang digunakan, serta ekosistem komunitas dan partner yang luas, Odoo tidak hanya berperan sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan manajerial yang strategis. Dengan memanfaatkan Odoo, perusahaan dapat membangun fondasi digital yang kuat, serta meningkatkan daya saing dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika dan tantangan bisnis di masa depan. Sehingga pemahaman terhadap Odoo menjadi sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami penerapan sistem informasi bisnis modern secara menyeluruh dan juga berkelanjutan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Melalui video ini, kalian telah mempelajari apa sih konsep dari ERP, sejarah Odoo, fitur dan modul Odoo,
cara kerja dan arsitekturnya, workflow contohnya, studi kasus implementasi, serta keunggulan dan kekurangan, dan tips implementasi. Nah, dengan adanya pengetahuan ini, kalian sudah memiliki gambaran lengkap tentang Odoo sebagai ERP modern yang mendukung digitalisasi bisnis. Nah, jika Anda ingin sistem yang terintegrasi, efisien, dan scalable, Odoo tentunya adalah pilihan yang tepat berdasarkan dari penjelasan-penjelasan yang setelah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai konsep ERP dan juga Odoo sebagai salah satu platform ERP yang paling baik dan paling dinamis di dunia ini. Nah, semoga apa yang telah saya jelaskan tadi boleh bermanfaat bagi kita semua dan semoga video ini bisa memberikan pengetahuan baru serta bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Terima kasih karena telah menyimak videonya dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.